Silakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul husna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Para adik, para tengku yang saya muliakan dan saya hormati, ini ada yang baru datang, ada yang dari Udin, dan para tengku semuanya, para asatidz, dewan guru yang juga saya hormati. Sekarang ini perkembangan keilmuan di Indonesia berbeda dengan dulu. Perbedaannya apa? Artinya maksudnya berbeda. Cara menghadapi mereka berbeda. Dan masyarakat juga cara berpikirnya berbeda pula. Perbedaannya apa? Dengan banyaknya aliran-aliran yang saya sebutkan tadi pagi ya, di mana aliran-aliran tadi sering bernarasi atau bersilat lidah dengan dalil. Maka pola pikir masyarakat ketika berinteraksi dengan ulama juga beda. Kalau dulu, ini yang saya rasakan, dulu orang bertanya kepada tengku, paling ya cuma tanya hukum. Tengku, ini hukumnya gimana? Haram, selesai. Kalau sekarang nggak selesai. Tengku, ini hukumnya gimana? Ini sunnah. Pasti tanya lagi, apa ada dalilnya? Kalau dijawab ada, tanya lagi, itu dalilnya Al-Quran apa hadis? Kalau Al-Quran ditanya surat apa, ayat berapa? Kalau hadis tanya lagi, itu hadisnya Bukhari Muslim apa bukan? Kalau bukan, sahih apa enggak? Kadang-kadang yang bertanya belum bisa baca Quran. Jadi pertanyaannya itu berat-berat saudara. Ya, pola pikir masyarakat sekarang seperti itu. Ini menghadapi masyarakat biasa. Menghadapi masyarakat biasa seperti itu. Mengapa? Masyarakat itu walaupun awam, kalau hanya diberi jawaban dari kita itu kurang mantap. Mereka baru akan mantap kalau ada dalilnya, disertakan dalil-dalilnya. Itu masyarakat sekarang. Memang beda. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Bagaimana kalau Wahabi ini, Wahabi terutama di kampus-kampus Wahabi, itu banyak Wahabi yang mengikuti jurusan hadis, sehingga mereka kemampuan di dalam bidang ilmu hadis sampai S3, sampai doktor. Sementara di Daya dan pondok pesantren itu hampir jarang jurusan hadis. Paling hadisnya paling full ya Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Itu hadis. Ya kadang-kadang mengaji Sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Tapi kalau secara teori seperti ilmu mustalah hadis, ilmu takhrijul hadis, ilmu naqdul hadis, ilmu rijal hadis, itu di pesantren hampir tidak ada. Karenanya ini memang ke depan memang
karena ahli hadis di kalangan Wahabi itu banyak. Ini juga perlu di pesantren itu ada pengetahuan tentang ilmu hadis, walaupun dasar-dasar. Paling enggak ya ketika mendengar dari mereka itu tidak nol sama sekali. Ini yang Wahabi. Yang Wahabi ini mainnya ilmu hadis. Kemudian Syiah. Kalau Syiah ini mainnya biasanya sejarah. Karena yang dibicarakan, yang dipermainkan itu sejarah. Rujukannya buku-buku sejarah. Itu kalau Syiah. Kalau liberal ini banyak ilmu logika ya, ilmu mantek, ilmu akli. Tapi gak beneran, tidak benar-benar akli. Mengapa tidak benar-benar akli? Kita ini didayahkan ada dua dalil. Dalil nakli, dalil akli. Kalau mereka ini biasanya dalil ngakali. Ngakali tapi kesannya akli. Ya sebenarnya ngakali aja kan semua. Ini yang diberat seperti itu. Dari sini maka kita yang ada di daerah ini perlu penguasaan teori-teori ilmu yang ada di ilmu kalam. Teori di ilmu kalam, kemudian teori di ilmu akli seperti ilmu mantek. Tapi kalau ilmu mantek ya pondok-pondok di Aceh itu luar biasa. Liberal nggak mendalami, tapi seakan-akan kan memang logis perkataan mereka. Ini yang perlu kita hadapi seperti itu. Ini tantangan ya, tantangan dunia pesantren. Kemudian juga kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah juga ilmu tafsir dan tafsirul Al-Quran mereka juga mendalami. Artinya kalau dipondokkan biasanya yang dikaji kan hanya belajar tafsir Jalalain biasanya. Atau mungkin ya ilmu tafsir itu yang tipis-tipis, gak sampai al-itqan. Jarang al-itqan. Sementara mereka macam-macam tafsir dipelajari. Ada jurusan lah di kalangan mereka. Karenanya kita perlu pendalaman seperti itu. Karena itu di zaman mutakhir seperti sekarang ini, dayah-dayah itu perlu pengembangan perpustakaan. Kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, mazhab lain. Kemudian kitab-kitab yang menjadi adulatul fikih, dalil-dalil fikih itu perlu lengkap. Kemudian juga kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, tarikh, sirah itu perlu lengkap. Karena perangnya di situ. Perang itu artinya ya orang-orang di luar Ahlus Sunnah melontarkan syubhat, rujukannya dari situ. Ini contoh orang liberal. Orang liberal pernah ceramah maulid. Dia bilangnya apa? Coba Rasulullah itu hidup di Indonesia masih kecil, mungkin ikut kawan-kawannya mencuri jambu. Itu kan bodoh namanya. Mengapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah melanggar hanya orang sejak masih bayi. Memang dijaga oleh Allah. Dalam kitab-kitab sirah yang tepat-tepat, kata Siti Halimah ketika Rasulullah disusui, pertama kali dikasih susu yang kanan, yang kiri untuk anaknya sendiri. Maka sejak itu apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri, dia pernah mau. Mengapa? Bukan haknya. Artinya Rasulullah sejak masih bayi menjaga hak orang lain. Loh kok mau mencuri jambu? Kan gak masuk akal. Cuma informasi seperti ini kalau kitab sirah yang tipis-tipis kan gak ada. Anak-anak daya paling yang punya Khulasaah Nurul Yakin. Punya? Ada Khulasaah Nurul Yakin. Informasi seperti itu kan gak ada. Itu kitab sirah yang tebal-tebal. Makanya memang Sirah Nabawiyah atau apapun perlu tahu, perlu punya. Karena ini yang memang di akhir zaman ini ilmu semakin dibuka. Wa yubathul ilmu batha dalam hadis. Ilmu benar-benar diungkap oleh Allah. Karena penerbitan kitab luar biasa. Ini akhir zaman.
Saya kira itu ya pengantar diskusi masalah metode atau keperluan tantangan yang dihadapi dunia daya atau pesantren. Yang kedua, berdebat. Saya ini berdebat dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan HTI, dengan Liberal, dan mungkin aliran-aliran lain. Itu ya tidak sering sebenarnya. Cuma karena viral dikira kerjanya debat terus. Padahal sudah berapa tahun gak jumpa dengan mereka. Kalau yang dengan Syiah itu dengan Syiah. Tapi kalau debat saya sejak masih kecil, umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu pulang dari Daya. Ada saudara ikut Wahabi. Kebetulan paman saya kuliah di Muhammadiyah. Akhirnya kalau pulang tuh debat terus. Saya masih anak-anak dan dia itu paman yang paling bagus, paling banyak ngasih uang ke saya. Walaupun Wahabi itu sampai saya besar itu, walaupun Muhammadiyah kalau jumpa paling banyak ngasih uang. Tapi Wahabi itu mungkin Wahabi yang baik. Akhirnya apa? Saya kalau mau pulang dari pondok itu persiapan misalnya. Kitab-kitab yang kontra Wahabi saya hafalkan. Waktu masih kecil, umur 12. Setelah kira-kira saya usia 16 tahun ya, sudah mulai pandai bicara, banyak hafal kaidah-kaidah. Paman itu saya pancing-pancing gak pernah keluar. Gak pernah apa dipancing depan, gak melayani. Cuma bilang saya ini menyesal sama neneknya, sama kakeknya kamu gak dimondokkan. Cuma saya yang gak dimondokkan. Karena orang tua dan saudara-saudara kan mondok semua. Cuma yang satu ini gak dimondokkan karena ekonomi. Saya ini coba dimondokkan, saya mungkin pintar juga waktu itu. Kemudian di debat dengan Syiah, saya sejak di pondok. Karena di Pasuruan itu banyak habib-habib dan pondok Syiah itu ada di Pasuruan. Nah, ya pernah beberapa kali didatangi Syiah. Pernah sendirian, pernah dikeroyok 5 orang. Ketika usia mungkin 17 tahun. 17 tahun itu dikeroyok, dialog dengan Syiah waktu itu. Jadi biasa kalau dialog dengan saya gak emosi. Itu dialog ketika masih kecil ya, bukan di forum. Kalau dialog di forum itu pernah pulang dari Daya. Awal menikah 2007. Diundang walimah. MC-nya itu Syiah yang jadi MC. Saya baru belajar ceramah waktu itu. Orang itu kalau belajar ceramah kan hafalan materinya. Saya menghafalkan itu 2 hari narasi yang mau diceramahkan. MC-nya itu Syiah, narasinya muqaddimahnya Syiah. Karena MC itu Syiah, kiai-kiai yang hadir bisik-bisik, Gus, Syiah coba disinggung. Saya suruh nyinggung MC-nya. Saya ini kok disuruh nyinggung, suruh tengkar ini, saya mau ceramah hikmah pernikahan. Akhirnya saya gak jadi ceramah hikmah pernikahan. Ya, ceramahnya pernikahan tapi nyinggung Syiah. Waktu itu saya ini cerita ya, kebetulan yang menikah itu namanya Nafisah. Saudara-saudara, saya ini kalau ingat sama Ananda Nafisah yang menikah tadi, ingat Nafisah yang dulu ada orang namanya Nafisah, menjadi sebab terjadinya 3 pernikahan paling ideal dalam Islam. Siapa? Pertama, pernikahan Ibu Khadijah dengan baginda Rasulullah SAW. Saya ceritakan itu, kan Ibu Khadijah minta tolong Siti Nafisah agar apa? Rasulullah tuh mau apa enggak menikahi dia. Karena Rasulullah kan masih perjaka, umur 25. Ibu Khadijah sudah janda 40 tahun. Saya ceritakan itu.
Itu terus dari pernikahan ini punya 6 putra putri. Saya sebutkan yang 2 orang menikah dengan Sayyidina Utsman. Begitu menyebut Sayyidina Utsman, yang Syiah itu langsung agak pucat. Saya melihat wajahnya setiap kira-kira nyinggung Syiah, saya lihat mukanya gimana kira-kira. Sampai selesai ceramah. Yang ketiga, lalu saya terangkan pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Saya cerita panjang lebar. Habis itu pernikahan antara putrinya Sayyidina Ali, Syarifah Ummu Kulthum, putrinya Siti Fatimah, dengan Sayyidina Umar. Begitu menyebut nama Sayyidina Umar, mukanya Syiah itu langsung tambah pucat. Memang orang ahli bid'ah itu kalau mendengar nama orang soleh pucat. Karena setan itu gak suka dengan orang soleh. Anggap saja setan mereka. Selesai ceramahnya, Syiah ini menghampiri saya. Orang-orang sudah pulang, yang gak pulang kiainya. Biasanya kiai pulang belakangan, masih ngobrol. Ustaz, apa? Saya iskal ceramah Ustaz. Ini ceramah, bukan seminar. Gak boleh iskal, harus diterima. Gak boleh debat ini. Ini ceramah. Gak Ustaz, saya mau tanya kan. Akhirnya tanya. Apa? Tadi Ustaz bilang Sayyidina Umar menikah dengan Ummu Kulthum. Masalah itu. Kenapa? Apa masuk akal? Ya kenapa gak masuk akal? Ya orang menikah. Yang penting apa? Jangan riwayatnya dhaif Ustaz. Wah, itu riwayat paling sahih seluruh dunia. Saya bilang begitu. Terus apa kata dia? Jangan-jangan berapa usia Ummu Kulthum? Kan masih kecil sekali. Ya, kalkulasi. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 5 bulan. Siti Fatimah wafat 6 bulan menyusul Rasulullah. Seandainya Ummu Kulthum ini lahir menjelang ibunya wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah, kan sudah 2 tahun. Padahal Ummu Kulthum lahir ketika masa Rasulullah SAW. Nah, Aisyah menikah dengan Rasulullah usia 7 tahun. Menjalin kehidupan rumah tangga satu rumah usia 9 tahun. Dari 2 tahun lebih ini menuju berapa? 9 kan tinggal nambah berapa tahun lagi. Dan Sayyidina Umar kan lama jadi khalifah, bukan sebentar. Kata Syiah ini dia salah bicaranya. Apa? Iya Ustaz, Sayyidina Umar itu jadi khalifah 22 tahun, padahal yang benar 10 tahun. Karena dia bilang 22 tahun, saya dukung sekali. Lah, apalagi 22 tambah masuk akal ya. Padahal salah. Itu kan teori bertengkar. Kalau bertengkar dengan orang, musuhnya mau jatuh, jangan diselamatkan, tapi ya tendang sekalian. Nah, saya bilang begitu ya. Apalagi kiai-kiai itu ketawa semua. Saya gak tahu apa, karena mentertawakan dia atau mentertawakan saya kali dia. Syiah jarang itu forum. Lalu dialog dengan Syiah di mana? Di Manado, Sulawesi Utara 2013. Kemudian Januari 2014 di Medan. Lalu bulan 6 di Tanjung Balai Karimun 2014. Lalu 2015 Januari di YIN juga. Syiahnya 2 orang, saya sendirian di forum itu. Yang Syiahnya marah-marah, akhirnya gak bisa bicara ya. Karena yang 1-2 orang. Satunya ini dari Jakarta, alumni KUM 9 tahun. Satunya dari Jawa Timur, dari Malang, dari KUM juga 8 tahun. Cuma yang Jakarta ini mentalnya gak kuat, emosi, akhirnya gak bicara, cuma ucap. Hanya yang satunya dari Malang ini jadi bahan apa? Bahan guyon, apa guyon itu? Canda ya. Dapat 1 jam, Syiah yang Malang ini bilang, "Kiai, apa? Gimana kalau debat ini nggak pakai moderator? Gimana?" Langsung gini aja. Saya jawab, kalau saya pakai moderator nggak pakai sama saja.
Tapi tadi pakai moderator kamu kewalahan. Ini kalau nggak pakai saya tambah berat katanya. Tapi akhirnya kata dia, ya dah pakai moderator aja. Orang itu memang kadang suka gertak. Dan ketika kita menggertak, kita jangan marah, gertak juga. Orang itu manusia itu juga punya rasa takut. Itu pengalaman ya. Jadi memang ya nggak perlu takut, nggak perlu apa. Datangnya aja, jangan ini. Dan kita memang saya sering kalau berapa ya? 3 tahun yang lalu, 2018 mungkin. Ada dokter Wahabi alumni Madinah punya rutinan di masjid di kampung. Dari rumah saya kira-kira setengah jam. Orang lapor ke saya, ini punya rutinan di sini. Saya telepon kiainya, kiai lokal di kecamatan itu, masih keluarga. Ya apa masjidnya kok di isi Wahabi? Di mana misalnya? Terus siapa? Ya dihentikan, jangan dibiarkan, kasihan masyarakat. Ya apa caranya? Gini aja. Hari Jumat ini kan acaranya malam Sabtu. Hari Jumat kiai-kiai sekitar kumpulkan. Saya mau datang. Terus kamu mau apa? Ya sudah, saya mau datang. Saya mau bawa anak. Ada anak di rumah yang pondok itu, saya bawa ke rumah. Maka saya suruh debat sama ustaznya. Ya saya provokasi tentang bahaya anak santri saya itu, saya suruh debat. Saya suruh malamnya begitu dokter berceramah, Ustaz, saya boleh tanya? Oh boleh. Kita ajari cara berdebat, cara menyalahkan. Langsung pucat. Ustaz tadi bilang begini, masa betul itu? Kan begini. Dan alhamdulillah sejak itu gak ada lagi acara Wahabi di sini. Ya memang didatangi, memang jangan didiamkan. Dan untuk tengku-tengku yang senior gak perlu datang sendiri. Nyuruh anak-anak yang kira-kira berani bicara berapa orang. Tapi dibekali bahan cara menghadapi. Karena kalau anak-anak yang belum dikenal, walaupun kalah gak apa-apa, nggak ada yang kenal. Jadi begitu. Ini cara dialog dengan Wahabi. Dan yang terpenting ya, kalau dialog dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah, yang pertama, kita persiapan harus matang. Persiapan apanya? Misalnya dialog tentang tawasul. Tabarruk. Kita harus tahu dalil-dalil Wahabi itu apa saja.